Halo, jumpa lagi dengan saya Arli Kurnia, muncul lagi. Ya, kali ini saya coba untuk tes kembali ya dengan satu materi yang berbeda. Ya. Mic-nya dimute, udah ya, udah ya, oke ya. Jadi teman-teman, kali ini apa yang mau saya bahas? Kameranya nge-freeze enggak ya? Kasih komen dulu dong teman-teman. Kasih komen dulu, gambarnya, suaranya gimana, sudah oke belum? Ini persiapan buat besok soalnya. Persiapan buat besok. Sekalian kasih materi dulu. Setuju nggak? Kali ini saya akan bagikan tips ya, bagaimana rahasianya punya rumah tanpa harus KPR. Yang setuju silakan komen dulu. Saya setuju mas. Ya, yang setuju silakan komen sih. Bagi Anda yang senang dengan tayangan-tayangan saya, silakan Anda klik like. Ya, kalau di Facebook itu love dan klik bagikan. Setuju? Wah, kelihatan mas. Komennya kelihatan. Oke. Sangat setuju ya. Gambar gimana? Suara bagaimana? Suara sudah oke, suara? Sudah oke semuanya? Sudah oke semuanya? Oke. Ya, gimana sih kita bisa punya rumah tapi tanpa harus KPR? Nah, bagi sebagian besar orang, ya membeli rumah itu adalah satu hal yang mendasar dan itu satu prestasi yang sangat besar gitu ya. Bahkan ada orang yang mengatakan, ya, kelompok tertentu mengatakan bahwa kalau kita nggak punya rumah di usia 40 tahun, ya, itu dianggap tidak berhasil gitu. Ya, anggapannya seperti itu. Nggak punya rumah di umur 40 tahun itu dianggap tidak berhasil. Dan kalau kita kontrak terus-menerus, ya itu dianggap tidak berhasil. Itu adalah anggapan yang ada di persepsi semua orang, gitu. Hampir semua orang. Nah, tadinya pun saya terganggu dengan anggapan seperti itu, karena saya pun kontrak 7 tahun. Ketika saya kontrak 7 tahun, pindah kontrakan satu, kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini. Ketika awal nikah malah ngekos, ya. Kita malah ngekos berdua. Nah, sebetulnya harus nggak sih kita itu punya rumah di usia maksimal 40 tahun? Sebetulnya itu adalah pandangan orang yang KPR. Kenapa? Karena KPR itu ada range usianya, gitu loh. Kalau dia beli rumah di atas 40 tahun, ya kalau dianggap orang itu hidup 60 tahun, ya ini masih usia produktifnya itu cepat habis gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya udah usia 50 nih, belum punya rumah, terus KPR, ya itu nggak di ACC gitu. Nggak di ACC. Nah, jadi kalau sudah tua terus nggak bisa punya rumah dianggap tidak berhasil, itu sebetulnya pandangan orang KPR. Ya. Nah, sebetulnya benar nggak sih kita itu nggak harus punya rumah secepatnya? Kalau menurut saya pribadi tidak. Kenapa kok tidak? Karena orang kontrak, menurut saya nih, orang kontrak sama orang punya rumah itu sama. Kok bisa sama? Sama-sama mereka tidak gini, sama-sama mereka itu kalau nanti mati rumahnya nggak dibawa gitu loh. Gitu. Mau kita kontrak, mau kita KPR itu sama. Karena mati nggak dibawa. Ya. Nah, kemudian gimana sih cara berpikir yang benar? Cara berpikir yang benar tuh gini loh. Bahwa rumah itu adalah rumah tinggal. Rumah itu adalah tempat tinggal dan tempat tinggal itu adalah biaya. Dan biaya itu adalah harus diperkecil. Ya, sekali lagi ya, saya tekankan pada Anda. Yang namanya rumah tinggal itu adalah biaya atau pengeluaran. Jadi mau kontrak, mau kredit, mau beli tunai itu sama. Gitu ya. Dan biaya itu harus diperkecil. Nah, kalau kita kredit ini, saya kasih ilustrasi ini. Biaya hidup itu harus perkecil. Siapapun Anda, biaya hidup harus perkecil. Kalau Anda kredit rumah, ya, Anda kredit rumah harga 200 juta, ketika Anda masukkan KPR, Anda harus bayar berapa? Ya, silakan komen. Kalau Anda kredit rumah, ya, Anda kredit rumah harga 200 juta, ketika Anda bayar total sampai lunas, itu berapa duit yang Anda keluarkan? Bisa 400 juta, bisa 400 sekian juta, bisa 500 juta. Rumah harga 500 juta ketika Anda kredit bisa jadi 1 miliar.
gitu. Ketika Anda bayar lunas. Cuman bedanya adalah ini kita bayar DP dan kemudian sisanya kita angsur kan gitu. Nah, menurut saya ini sudah tidak, menurut saya udah nggak sepakat juga dengan pola pikir saya. Dasar berpikir saya udah nggak sepakat. Kenapa? Karena rumah itu adalah biaya harus berkecil. Sama dengan kita makan, ya. Makan itu harus dihemat. Apa-apa harus dihemat, kan itu pengeluaran. Jadi pengeluaran itu harus dihemat. Nah, terus bagaimana Mas Arli? Berarti logikanya adalah kalau kita butuh tempat tinggal, harusnya kita mengeluarkan uang sekecil mungkin. Berarti KPR udah jelas nggak masuk. Gitu. Itu yang saya pikirkan dulu sebelum saya bangun rumah pertama kali. Ya, KPR itu sudah nggak masuk. Kenapa? Karena harusnya kita itu semakin murah dengan adanya KPR, malah kita bayarnya semakin mahal. Meskipun itu bisa 10 tahun, 15 tahun. Ya. Nggak peduli, itu mau dicicil 10 tahun tetap aja Anda bayarnya mahal gitu loh. Yang mana kita harusnya bayar kecil. Nah, terus gimana? Berarti kita harus lebih murah lagi dapat rumahnya. Ya, ini ada beberapa tips ya malam hari ini. Wah, pasti nggak sabar nih. Pasti nggak sabar nih dapat tipsnya. Yang pertama, tipsnya apa? Tipsnya yang pertama adalah cari cara semurah mungkin untuk bisa punya rumah. Ya, kalau sudah mampu loh ya. Cari cara semurah mungkin. Caranya gimana? Kalau saya adalah bangun sendiri. Kalau bangun itu gimana? Kalau Anda lihat rumah yang harganya misalnya 500 juta. Kalau di tanah sebelahnya, di sebelah perumahan, Anda bangun sendiri, itu nggak habis 400 juta. Mungkin 300 juta itu sudah tanah bangunan ini, dengan bangunan kualitas yang sama. Kenapa? Karena kalau di dalam perumahan, itu kita kepotong pakai jalan. Fasum, fasos, pasti kepotong. Artinya, kalau memang kita budgetnya sangat minim, tidak mampu membeli tunai di dalam perumahan, artinya perumahan bukan menjadi satu pilihan untuk kita. Nah, ini pro kontra. Ya terserah sih mau pro kontra seperti apa, banyak orang. Mas gimana kalau di Jakarta sudah tidak ada dan sebagainya. Nanti saya jawab itu. Ya. Kalau saya di Jakarta gimana Mas? Yang satu peta aja udah mahal. Ya itu nanti saya jawab ya. Nah, lalu ada intinya adalah di luar perumahan dulu kalau Anda nggak mampu. Di luar perumahan. Kalau tidak mampu di luar perumahan yang di daerah pemukiman itu biasanya apa ya, kalau saya bilang ringnya adalah ring 2. Karena di rumah lunas itu saya jelaskan tuh ada ring 1, ring 2. Ring 2 itu kawasan pemukiman. Biasanya tanahnya sudah mulai naik karena sudah banyak sekali developer yang bermain di sana. Nah, dari sini kita minggir ke ring 3. Ring 3 itu apa? Ring 3 itu adalah radius 500 meter sampai 1 km di luar ring 2. Ya, di luar ring 2. Jadi ada toh, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya di situ tidak dibangun perumahan, tetapi banyak sekali pengusaha-pengusaha kapling di situ. Ini banyak pengusaha kapling. Banyak kapling yang dibuka. Nah, biasanya kalau banyak kapling yang dibuka, tapi belum jadi perumahan ya, baru kapling-kapling tanah gitu ya. Biasanya kalau di situ, tanah-tanahnya itu lebih murah daripada ring 2. Gitu. Karena pengusaha di kawasan ring 2 itu biasanya mereka developer perumahan. Tapi kalau di ring 3, developer perumahan tidak masuk. Yang masuk adalah pengusaha tanah kapling. Ya, saya termasuk salah satu pengusaha kapling. Kita carinya selalu ring 3. Kenapa? Tanahnya murah. Gitu. Nah, sampai sini ya. Jadi dengan menyesuaikan budget kita dalam memilih tanah. Ini penting banget. Banyak orang yang maksain karena DP-nya murah tanpa DP dan seterusnya. Akhirnya maksain ke perumahan. Alhasil apa? Ngutang gitu. Ya kalau kita rumah aja ngutang, gimana nanti kendaraan, gimana nanti modal usaha gitu. Tentunya kalau sudah terbiasa ngutang, karena awalnya biasanya orang itu di ACC bank, kalau KPR-nya udah di ACC, dia kredit apapun di ACC. KPR ACC, dia kartu kredit pasti ACC. Ya, leasing mobil pasti ACC kalau sudah punya rumah, biasanya seperti itu. Jadi awal dari kredit-kredit yang lain biasanya KPR. Makanya hindari KPR, supaya apa? Supaya kita kalau mau kredit apapun nggak bisa. Gitu. Ya toh, nggak bisa toh. Lebih enak. Ya, kalau kita nggak bisa kredit lebih enak. Supaya apa? Supaya kita terbiasa apa-apa itu cash tunai. Ya, oke. Ini nomor berapa tadi lupa. Ya, tapi intinya yang pertama pilih tanahnya itu yang di luar perumahan. Kemudian salah satu resepnya adalah pilih tanah yang tidak disukai oleh bank.
Kenapa? Harganya lebih murah. Ya. Contohnya, mepet kuburan. Mepet kuburan itu jualnya susah. Dan bank nggak suka, nggak mungkin ACC kalau di bank kan. Kalau berani. Gitu. Tapi saya dulu mau beli tanah mepet kuburan, tapi istri saya takut. Gitu. Ya sudah, akhirnya nggak jadi milih itu ya. Ada beberapa kok tanah yang tidak disukai bank dan harganya murah. Satu mepet kuburan. Yang kedua, pinggir kali, pinggir sungai. Jadi tanah-tanah pinggir sungai, ya, dekat sungai itu biasanya juga harganya murah, gitu. Ya, ya kalau berani ya enggak apa-apa. Tapi pinggir sungai mas, iya ya, gitu. Yakin lah pasti kayak gitu, pinggir sungai. Yang ketiga dilewati jaringan listrik, sotet, tegangan tinggi itu biasanya harganya juga murah. Saya punya satu properti yang dilewati jaringan sotet, tapi di bagian depannya saja gitu. Ya 1 meter lah. Saya ada tanah 400 meter dan di depan itu, di jalan itu ada jaringan listriknya. Tapi nggak apa-apa gitu. Waktu itu tak pakai untuk produksi. Ya. Murah harganya gitu. Daripada saya sewa, lebih baik saya beli murah. Nah, terus ada juga rumah ini yang saya punya sekarang adalah rumah yang tanahnya tusuk sate. Jadi ada persimpangan gini, nah jalan tengah gini, nah ini tanahnya tengah-tengah gini, tusuk sate. Katanya tanah tusuk sate itu enggak hoki. Banyak orang itu enggak hoki tanah tusuk sate. Saya enggak percaya itu ya. Menurut saya ya syirik aja kita mempercayai hal seperti itu. Tahayul. Jadi saya enggak mau percaya, maka bangunan ini yang hari ini saya live streaming, ini tusuk sate. Gitu ya. Apa buktinya itu enggak hoki? Enggak ada buktinya. Faktanya setelah saya menempati rumah ini dan kemudian sekarang jadi kantor, saya pindah rumah, ini jadi kantor, usaha saya semakin besar. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya antara tusuk sate dengan rezeki, nggak ada hubungannya. Ya, itu saya betul-betul membantah dengan bukti. Ya. Jadi sudah bertahun-tahun saya punya tanah ini lokasinya tusuk sate. Nah, apalagi setelah tusuk sate, ya, setelah tusuk sate mepet masjid, rumah mepet masjid itu bank juga sulit untuk ACC. Nah, mepet masjid. Padahal kan enak kita dekat masjid loh. Begitu azan, ya bagi yang muslim dekat masjid ya, begitu azan mepet masjid. Ya sudah mau nggak mau kita ke masjid gitu, dekat gitu ya. Ya bisa 5 waktu ke masjidnya gitu. Jadi mepet masjid itu bank nggak suka, harganya murah, tapi ya itu masih bagus untuk kita. Kemudian apalagi? Nah ini tanah ini juga selain tusuk sate, bentuknya tidak simetris. Jadi tanah-tanah yang bentuknya tidak simetris itu sulit lakunya. Ya, sulit lakunya, maka ketika saya beli murah dikasih sama yang punya. Nah ini tanahnya nggak simetris ini saya tempati sudahlah tusuk sate tidak simetris. Jadi dulu di sini pasaran tanahnya itu adalah 1,5 juta pada saat saya beli, saya dapat harganya cuma 900.000 per meternya. Jadi sangat-sangat murah. 100 meter berarti duitnya cuma 99.000. Sekarang jadi kantor kayak gini dan bisa untuk usaha. Nah, jadi teman-teman, lupakan tahayul, lupakan yang lain-lainnya. Kalau kita mau benar-benar ngirit, ya tanah-tanah seperti itu masih banyak sekali. Meskipun sekarang saya tidak lagi membeli tanah-tanah yang tidak disukai bank ya, bukan karena saya mau pakai bank, tapi karena uangnya sudah cukup, ya sudah, ya tanah yang bagus mana baru kita beli. Tapi saya tinggal di tanah yang tidak disukai bank, yang saya bangun menjadi rumah 2 lantai, dan kemudian atasnya kantor, dulu saya tinggal di bawahnya. Tetapi sekarang semuanya full kantor, gitu, dan saya pindah ke dalam rumahan, gitu ya. Nah ini yang menjadi wacana buat Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah dalam kita membeli rumah atau memiliki rumah, itu jangan pernah kita memaksakan diri. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memaksakan diri. Kenapa? Karena rumah itu sifatnya adalah pengeluaran. Kalau rumah sifatnya adalah pengeluaran, artinya harus dihemat. Kalau harus dihemat, berarti kalau sudah pakai bank, pakai kredit, itu harganya jadi membengkak. Gitu ya. Jadi harganya semurah mungkin. Kalau sudah semurah mungkin, nah, sisa uangnya kita bisa putar untuk bisnis kan gitu. Kemudian, Mas, lah kalau nasib saya yang di Jakarta gimana Mas? Saya merantau ke Jakarta dan tanah di Jakarta itu sudah mahal, nggak mungkin ada Mas tanah-tanah seperti itu. Iya saya bilang,
nggak mungkin ada gitu. Dan sulit sekali kita mencari tanah di Jakarta. Maka jangan beli di Jakarta. Pinggir kan masih banyak, gitu ya. Pinggir masih banyak. Dan kalau Anda memang kerja di Jakarta, saya sering bilang sama teman-teman yang bekerja di Jakarta, Anda merantau di Jakarta, harusnya penghasilan Jakarta Anda itu bisa mencukupi Anda untuk membeli rumah di situ. Kalau tidak bisa, ya Anda harus cari penghasilan di tempat lain atau explore lagi idenya, gitu. Nah, dengan cara kita beli tanah yang murah, habis itu bangun pun ada tipsnya. Bangun itu ada tipsnya. Jadi tips membangun rumah yang minimalis gitu ya. Minimalis. Kalau dulu kantor ini pas tak jadikan rumah itu unfinished. Luarnya enggak finish. Sekarang udah di finishing full. Dulu enggak finishing gitu. Jadi dulu lantainya ini adalah lantai semen. Di lantai 2 ini dulu lantainya semen. Ya sempat berapa tahun waktu itu ya. Ngalamin Mas Dewi ngalamin ya lantai semen ya. Ngalamin ya. Yang kerja di sini dulu ngalami, kerja di kantor saya itu lantainya semen. Ya. Lantainya semen. Bahwa pada kerja di sini semakin bisnisnya meningkat, ada keuntungan lagi ya ditambahlah parkit lah atau apa gitu ya. Diperbaikilah. Karena sudah meningkat bisnisnya. Kalau belum meningkat ya semen pun enggak masalah. Kan gitu. Terus di luarnya dulu itu belum ada batu alam ya, masih templok-templok semen gitu. Dan enggak masalah, dari luar kelihatan jelek malah enggak masalah. Lebih baik kelihatan enggak punya uang, tapi sebetulnya punya uang. Daripada kelihatan punya uang, tapi sebetulnya tidak punya uang. Jadi itu. Kemudian kalau kita sudah tahu nih strateginya, gimana nih caranya? Oh, jadi bayangan yang tadinya rumah itu mahal-mahal gitu ya. Bahkan cara ini sudah diterapkan sama teman-teman di subscriber saya, teman-teman follower fanpage saya, Instagram, itu sudah banyak yang menerapkan. Beli tanah, dibangun pelan-pelan, pondasi sampai atap ya. Terus kemudian di dalamnya saja yang finishing, yang luar nggak finishing karena nggak punya dana, budgetnya terbatas, nggak masalah. Yang paling penting adalah apa? Yang paling penting ditempati sudah bisa, bersih ya, dan kita bisa beraktivitas. Murah. Nah, kalau sudah mulai dapat duit banyak, mulai finishing nggak apa-apa gitu ya. Nah ini jadi yang tadinya kita budgetnya sekian, turunin. Bangun sendiri, turunin, beli tanah yang lebih murah, turunin. Nah, penghasilanku masih segini, Mas. Belum nyampe. Nah, berarti kita meningkatkan penghasilannya tidak terlalu jauh. Jadi sebetulnya beli rumah tanpa KPR itu sama dengan kita membeli secara tunai. Artinya memang betul-betul kualitas diri kita, ya, kualitas finansial kita itu yang benar-benar harus diperbaiki. Kalau misalnya sekarang Anda punya penghasilan ya 1 juta, 2 juta gitu atau 3 juta, saya tidak tahu. Ya, Anda bisa mulai berpikir nih gitu, apa yang bisa meningkatkan income saya gitu. Ya. Apapun bisa jadi duit sebetulnya. Kalau kita melek gitu ya, kalau kita melihat sebuah peluang, apapun bisa jadi uang gitu. Salah satunya yang di buku Profit Maker, ini di sini sudah saya tulis ya, ada puluhan pengalaman saya, pengalaman ibu saya itu tak tulis di sini loh. Ya, kalau Anda tidak percaya, ibu saya tak tulis di sini karena ibu saya adalah seorang profit maker. Saya mencontoh dari ibu saya. Ketika jualan jamu, ketika ibu saya baru dzikir tiba-tiba diantar duit beneran jutaan gitu. Butuh duit cuman dzikir di depan rumah terus kemudian diantar uang gitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya, yaitu rahasia Allah semuanya. Dan itu saya tulis di sini. Anda silakan. Bagi Anda yang di Shopee mungkin Anda klik sudah bisa, saya nggak tahu. Nah, beli bukunya di mana, Mas? Ini di Shopee sudah ada gitu ya. Nggak tahu sudah bisa diorder apa belum, tapi itu sudah ready semuanya. Besok kita akan jual di semua platform saya. Mungkin malam ini bisa dibuka dulu nggak apa-apa, Mas. Apa namanya di Profit Maker ya, di website Profit Maker. Malam ini insya Allah tak buka dulu deh gitu ya. Yang teman-teman daripada tidak kebagian, yang mau membeli nanti ini malam sudah bisa diorder. Besok kita live dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam khusus untuk membahas buku ini, sekaligus saya mau bagi-bagi hadiah. Ya. Jadi silakan bagi Anda yang merasa kemarin cari buku ini tapi sulit gitu ya, karena memang cetakannya terbatas dan habis. Kemarin itu jualan cuma 4 hari kalau nggak salah. 4 hari itu langsung ludes semuanya. Dan alhamdulillah ini sudah datang cetakan yang ketiga. Jangan sampai nanti kehabisan lagi. Silakan. Nah, bagi Anda yang benar-benar mau order, silakan ketik di komen. Mau Mas, saya mau gitu. Ya. Siapa yang mau Mas Batangan? Besok saya bagi-bagi Mas Batangan nih. Ya. Asik gak?
Bagi-bagi Mas 2 tangan besok. Saya juga bagi-bagi uang tunai. Apa lagi Mas yang dibagi Mas? Wah, merchandise apa nih merchandise? Kaos, DVD, wis tak bagino kabeh wis pokoknya. Wis sampai embuh, bagiin semuanya. Wis. Ya. Nah, silakan Anda bagikan dulu tayangan ini. Bagiin dulu, klik bagikan, sebar dulu. Supaya apa? Supaya besok teman-teman yang belum kebagian bisa kebagian, teman-teman besok yang belum dapat ilmu, besok tak bedah bukunya. Saya besok bedah bukunya jam 1 siang. Besok bedah buku jam 3 ya, jam 3 sore. Habis ba'da asar saya ada jadwal bedah buku, jam 1 siang saya tanya jawab utang. Besok yang punya utang tonton live saya jam 1 gitu. Nanti jam 3-nya bedah buku. Dari pagi itu ada banyak sekali acara yang mana bagi-bagi hadiah. Nah, jam 9 itu ada bagi-bagi hadiah, nanti malam jam 9 ada bagi-bagi hadiah. Ya. Wah, saya mau plus hadiahnya, mau bukunya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan senang sekali saudara, saya bisa berjumpa dengan Anda. Ini live-nya aman Mas? Aman semua? Bagus? Alhamdulillah, berhasil ya tesnya ya. Nah ini mohon doanya semoga live besok bisa berjalan dengan lancar. Karena sudah setting seharian. Tim saya udah luar biasa. Dianu saya apa jenenge? Tak nyalain dulu yang ini. Wah itu timnya itu yang di balik layar semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk tim berikutnya manajemen. Oke, mudah-mudahan itu dulu dan sampai jumpa besok ya. Sampai jumpa besok di live streaming saya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.